wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau mengikuti penyuluhan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Febriani. Saya mahasiswa keperawatan tingkat 2 dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemuda anti korupsi. Pertemuan kita pada malam hari ini mungkin akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi saya minta kerjasamanya untuk 15 menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan menggunakan media poster. Ini akan saya berikan dan teman-teman semuanya bisa membaca ini selama saya menjelaskan materi. Baiklah, langsung saja ya kita masuk ke materi untuk pengertian korupsi. Seperti yang sudah saya tuliskan di poster itu, korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercayai dalam posisi berwenang untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jadi umumnya masyarakat Indonesia itu hanya mengenal korupsi itu dilakukan oleh petinggi negara. Tapi sebenarnya korupsi itu bisa dilakukan oleh warga biasa seperti kita. Contohnya itu seperti kita, para pemuda ini yang sering melakukan korupsi kepada orang tua. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kerap kali kita sepelekan. Padahal, tindakan kecil ini merupakan tindakan korupsi. Ini sering terjadi atau sering dilakukan terutama pada anak-anak seperti kita, remaja yang sedang melakukan perkuliahan atau merantau jauh dari orang tua. Saya sendiri sering sekali melihat teman-teman di lingkungan saya itu mengucapkan kepada orang tuanya atau meminta uang tambahan, padahal aslinya itu tidak diperlukan untuk perkuliahan, melainkan untuk kebutuhan pribadi. Nah, tindakan seperti inilah sebenarnya sudah termasuk ke dalam tindakan pidana korupsi. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke topik cara membunuh sikap anti korupsi. Jadi, seperti yang sudah saya tuliskan di poster ini, ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan untuk mencegah tumbuhnya sikap anti korupsi pada diri kita. Yang pertama itu menanamkan nilai integritas. Menanamkan nilai integritas ini kalau bisa ditanamkan sejak dini. Ajarkan remaja tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa integritas itu sendiri. Lalu ada memberikan contoh yang baik. Pastinya remaja seperti kita ini kalau bisa berikan contoh yang baik kepada anak-anak yang di bawah kita, karena kan kita yang dewasa ini pasti akan menjadi contoh teladan untuk mereka yang masih kecil. Selanjutnya itu mengajarkan tentang korupsi. Nah, ternyata pelajaran tentang korupsi ini sangat penting diajarkan sejak kecil untuk menumbuhkan sikap atau pribadinya yang untuk mencegah anti korupsi itu sendiri. Lalu ada mendorong atau partisipasi sikap aktif. Ini bisa dijadikan dorong remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, seperti mengikuti seperti kita ini sosialisasi tentang anti korupsi, itu sudah bisa dilakukan untuk remaja. Lalu ada menanamkan sikap bersyukur. Sikap bersyukur atau kepribadian yang suka bersyukur itu ternyata sangat baik untuk kita, karena sikap ini juga akan mencegah kita untuk melakukan tindakan atau mengambil hak orang lain. Lalu ada menanamkan pemahaman tentang keterbukaan dan akuntabilitas. Tanamkan pemahaman bahwa bertanggung jawab atas tindakan adalah hal yang utama. Jadi kalau bisa sedini mungkin anak-anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, bukan menghindari atau melimpahkan kesalahan itu pada orang lain. Selanjutnya itu ada melakukan permainan anti korupsi. Anak-anak itu kan sangat senang sebenarnya dengan namanya permainan. Jadi kita agak memodif sedikit permainan itu dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Jadi saat mereka bermain, mereka juga bisa menangkap atau mempelajari sikap anti korupsi itu sendiri. Dan terakhir itu melatih melalui kantin kejujuran. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali institusi yang menyediakan kantin kejujuran. Kantin kejujuran ini seperti kantin biasa, namun tidak ada penjaganya. Jadi di sana hanya bermain kejujuran seseorang yang akan membeli di kantin itu. Dampak korupsi itu pada diri kita sendiri itu sangat banyak. Ada beberapa yang sudah saya. Pertama itu merusak diri sendiri. Nah, orang yang melakukan tindakan korupsi ini akan cenderung tidak percaya diri karena dia merasa melakukan kesalahan. Lalu ada tercemarnya nama baik. Nah, kita yang awalnya percaya oleh masyarakat, yang anggap adalah orang baik, ketika kita tahu melakukan ini, kita bisa kepercayaan lain. Jadi, orang nama baik kita cemar dan dianggap orang adalah orang yang tidak jujur. Lalu ada sulit mendapat kepercayaan kembali.
Nah, orang-orang yang sudah percaya sepenuhnya pada kita, lalu kita khianati, itu akan sulit untuk kita membalikan rasa percaya mereka kepada kita. Dan terakhir itu adalah menghambat profesionalisme. Korupsi bagi pelanggan menghambat nilai profesionalisan. Sang staf atau karyawan tidak berpartisipasi dengan sogok tertentu bisa menempati posisi yang penting. Orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan itu bisa mendapatkan itu dengan uang. Nah, itu akan merusak profesionalisme kita. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian menyangkut tindakan anti korupsi. Nah, di sini apakah ada teman-teman sekalian yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Baik, silakan perkenalkan diri sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Emga Suripka. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kakak sampaikan tadi. Di sini saya juga mengetahui bahwa korupsi itu tidak cuma ada di politik-politik yang seperti korupsi-korupsi yang ada di DPR atau sebagainya. Ternyata korupsi itu juga ada di lingkungan seperti mahasiswa dan lain-lain, seperti organisasi dan lain-lainnya. Bahwa contohnya itu seperti meminta uang kepada orang tua yang berlebihan, padahal yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak, tapi dia meminta lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Dan juga korupsi itu berdampak kepada diri kita, bahwa itu juga bisa merusak diri kita dan kepercayaan kita dan kepercayaan orang-orang lain juga. Jadi cuma itu saja yang bisa saya simpulkan dari apa yang kakak sampaikan tadi. Baik, terima kasih kepada Kak Eza. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengerti dengan materi yang telah saya sampaikan dan bisa melakukan atau menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya harap mulai dari sekarang hal-hal kecil itu kita perhatikan agar kita terhindar dari sikap anti korupsi, terhindar dari sikap korupsi itu. Jadi kita mulai dari saat ini semoga bisa menjadi pemuda yang anti korupsi. Di penghujung acara, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti penjelasan yang saya lakukan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video